Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francois Enrico Mean dengan NIM 361210007 dari kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk siklus perolehan hasil tetap yang terdiri dari skema 1 dan skema 2 pada warung brownies. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir dari mata kuliah praktikum sistem dan pengendalian. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai flowchart skema 1 untuk siklus perolehan aset tetap pada warung brownies. Siklus perolehan aset tetap pada warung brownies melibatkan beberapa bagian, yaitu karyawan dan pemilik. Siklus perolehan aset tetap dimulai ketika karyawan mengajukan permintaan pembelian aset tetap kepada pemilik. Permintaan yang telah diajukan oleh karyawan akan terlebih dahulu dievaluasi oleh pemilik. Setelah proses evaluasi telah dilakukan, pemilik akan mengecek ketersediaan kas berdasarkan buku kasnya. Setelah pengecekan ketersediaan kas telah dilakukan, pemilik akan menyetujui permintaan tersebut dan kemudian melakukan pembelian aset tetap secara langsung kepada vendor. Pemilik akan menerima dokumen nota pembelian aset tetap saat melakukan pembayaran kepada vendor. Nota pembelian akan digunakan untuk memperbaharui buku kas dan kemudian mengarsipkan nota pembelian tersebut. Setelah itu, aset yang telah diterima oleh pemilik akan diserahkan kepada karyawan. Nah, itulah penjelasan mengenai flowchart skema 1 pada siklus perolehan aset tetap pada warung brownies. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart skema 2 untuk siklus perolehan aset tetap pada warung brownies. Adapun flowchart ini disusun berdasarkan evaluasi dan perbaikan dari skema 1 untuk 10 tahun ke depan. Siklus perolehan aset tetap pada warung brownies melibatkan beberapa departemen, yaitu departemen pengguna, kepala staf, bendahara, dan bagian keuangan. Siklus perolehan aset tetap akan dimulai ketika Departemen Pengguna mengajukan permintaan kepada kepala staf dengan menyertakan dokumen permintaan pembelian. Dokumen permintaan pembelian yang telah diajukan akan digunakan untuk melakukan evaluasi atas permintaan tersebut oleh kepala staf. Setelah kepala staf melakukan evaluasi, kepala staf akan menyetujui permintaan tersebut dan meneruskan dokumen permintaan pembelian yang telah disetujui kepada bendahara. Bendahara akan mengecek keuangan perusahaan berdasarkan data laporan posisi keuangan perusahaan. Setelah melakukan pengecekan dana, bendahara akan menyetujui permintaan pembelian tersebut dan membuat dokumen pre-order sebanyak 3 rangkap. Nah, rangkap pertama akan diberikan kepada vendor, rangkap kedua akan diberikan kepada bagian keuangan, dan rangkap ketiga akan diarsipkan oleh bendahara bersama dengan permintaan pembelian yang telah disetujui. Bagian keuangan akan menerima PO dari bendahara dan akan menerima faktur atas pembelian aset tetap dari vendor. Dokumen tersebut akan dicocokkan terlebih dahulu. Setelah proses pencocokan dokumen selesai, maka bagian keuangan akan memperbaharui catatan akuntansi perusahaan pada jurnal pembelian. Kemudian, bagian keuangan akan mengarsipkan dokumen, pre-order, dan faktur. Aset tetap yang diterima oleh bagian keuangan akan diserahkan kepada Departemen Pengguna. Kemudian, Departemen Pengguna akan membuat dokumen laporan penerimaan atas aset tetap yang diterima sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama akan diarsipkan oleh Departemen Pengguna dan rangkap kedua akan diberikan kepada kepala staf untuk diarsipkan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai flowchart siklus perolehan aset tetap untuk skema kedua. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai flowchart siklus perolehan aset tetap pada skema 1 dan skema 2. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.